HRS Center mempersoalkan adanya dugaan plagiarisme dalam putusan hukum Habib Rizik syarat dengan pesanan kekuasaan. HRS Center mengadakan konferensi pers dengan dihadiri oleh kuasa hukum Habib Rizik Syihab dan beberapa tokoh seperti Egy Sujana dan Ahmad Yani serta Abdul Khair Ramadan dan juga para simpatisan. Advokat tim pembela ulama dan aktivis TPUA Egy Sujana dan pengacara Rizik Syihab Aziz Yanuar saat konferensi pers di Jalan Matraman Raya Senin 6 September 2021. Advokat tim pembela ulama dan aktivis TPUA Egy Sujana mengatakan tingkat plagiarisme yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan Rizik Syihab hampir 95% cuma mengganti kata pelaku dengan terdakwa, kata Egy dalam konferensi pers tersebut. Menurut Egy Sujana, putusan terhadap Rizik juga merupakan pesanan. Dia mengatakan pemesannya datang dari rezim yang sedang berkuasa saat ini. Disinyalir perintah ke bidang yudikatif untuk tahkan HRS, pungkasnya di hadapan awak media. Hal senada disampaikan Direktur HRS Center Abdul Khair Ramadan menjelaskan putusan majelis hakim terhadap Rizik Syihab yang mengandung plagiarisme ada dalam perkara rumah sakit UPI. Hakim dituding copy paste atau salin dari artikel online dan skripsi mahasiswa. Tambah Abdul Khair mengatakan plagiarisme terdapat pada bagian pertimbangan hukum dari majelis hakim pada perkara nomor 225/2021/PN Jakarta Timur. Unsur plagiarisme, kata Abdul Khair, menunjuk pada uraian penjelasan, ajaran atau doktrin, kesengajaan dengan kemungkinan hasil plagiat itu kemudian menjadi dalil pertimbangan pemenuhan unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, pungkasnya. Plagiat dalam putusan tersebut semakin menurun citra dan marwah pengadilan. Selain itu juga memberikan contoh yang tidak patut serta buruknya kinerja para penegak hukum di negeri ini. Kami mendesak pihak-pihak yang terkait seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi 3 DPR RI untuk menindaklanjuti temuan plagiat dalam putusan pengadilan aku sesuai dengan kewenangannya, kata Abdul Khair dalam vonis terhadap Rizik Syihab. Dari redaksi Jakarta Berita Hukum TV Channel, Rahmat Daeng melaporkan. Kategori plagiatnya membuat kita jadi meradang dalam pengertian kok jadi pidananya sampai 4 tahun dikukuhkan lagi. Karena dengan logika yang pertama tadi intelektual tidak mengena, jadi putusan ini by order gitu. Putusan ini sama. Tentu dari rejim yang berkuasa, dari siapa lagi? Perintah ke bidang yudikatif, nggak mau tahu pokoknya harus tetap dihukum. Gimana caranya kalian cari? Nah itulah yang terjadi, sehingga dicarilah rekayasa dengan istilahnya seolah-olah intelektual, padahal ini mencontoh dari home internet. Nah itu yang membuat yang membuat secara pengetahuan hukum tidak punya dasar intelektual. Sementara hukum itu harus punya logika intelektual.